Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, back lagi di video bareng Arinis. Nah, kemarin itu baru aja dikenalin Vivo V25 5G, ada juga Vivo V25 Pro, dan selang beberapa minggu hadir lagi dong. Ini tuh Vivo V25e. Ini smartphone-nya kayak apa ya? Jadi bisa dibilang sini tuh versi 4G-nya ya teman-teman, yang tentunya bakal lebih terjangkau tapi tetap membawa fitur-fitur penting yang ada pada Vivo V25 series. Jadi kayak pas smartphone-nya, apakah mending ini lebih worth it? Ya udah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Ya, smartphone itu bisa dibilang V25 versi 4G-nya dengan beberapa sedikit penyesuaian. Kenapa gue bilang begitu ya? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari mulai desainnya dulu deh. Ini tuh identik banget nggak sih teman-teman sama V25 5G? Itu kayak bagaikan pinang adi belah dua. Ya, terlihat dari mulai desain frame kameranya ya, bodinya, letak tombolnya, dan juga port-portnya ya sama persis. Paling membedakan itu finishing pada V25e ini tuh terkesan matte ya teman-teman. Kalau yang V25 5G kan dia glossy gitu ya. Dan tentu membedakan juga adalah pilihan warnanya. Kalau di Vivo V25 ini tuh varian warnanya Sunrise Gold, yang juga sama nih punya teknologi color changing glass yang bakal berubah orange keemasan gitu teman-teman kalau terkena sinar UV. Pokoknya kalau dipandang mah seger bener lah ya. Dilihat dari samping itu kayak terkesan orange gitu ya teman-teman, tapi pada saat kita genggam, kita hadapin ke depan, itu kayak ada rasa-rasa goldnya gitu. Menarik ya. Ini finishing PORED Edge Matte-nya itu benar-benar bebas daripada sidik jari. Terus bagian flat frame desainnya juga tetap kita bisa rasain kok di V25e ini. Dalam penggunaan itu kemarin gue tuh lupa ya bawa soft case. Dan so far ini terbilangnya aman ya teman-teman daripada goresan. Padahal gue tuh taruhnya di tas yang kadang-kadang tuh tas sendiri lah ya, tas cewek. Kadang ada koin, kadang ada TWS juga yang bertataran di tas ya. Tapi alhamdulillah sih ini aman-aman aja. Dan gak lupa sertifikat IP54 juga udah ada ya. Jadi itu lebih tenang aja misalkan nggak sengaja kena cipatan air. Selain itu juga ada varian warna diamond black untuk yang lebih netral teman-teman. Tapi tenang aja, udah finishing PORED Edge Matte juga dan sertifikat IP54 juga. Lanjut buat bagian si layarnya, ini masih identik banget dengan seri sebelumnya, dimana dia tuh punya layar seluas 6,4 inch yang udah AMOLED. Layarnya itu dipakai untuk kebutuhan nonton Netflix, rasanya ya udah nyaman ya. Warnanya terbilangnya vivid dan hitamnya tuh rasanya pekat. Nah, buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel gue pasti ngeh ya. Di seri sebelumnya di V23e itu gue agak ngarep kayak semoga dikasih refresh rate yang lebih tinggi lah ya. Dan ternyata Vivo tuh denger ya. Sekarang tuh di Vivo V25e ini udah dikasih refresh rate tinggi di 90 Hz. Jadi itu buat kebutuhan scrolling ya jauh lebih smooth ya teman-teman. Nice. Nah, kalau di V25e ini tuh harganya lebih irit, tapi gimana nih kira-kira buat performa bagian kameranya? Ini jujur aja ya, Vivo baik sih ya. Kita tetap bisa ngerasain 64 megapiksel OIS night kameranya yang emang diunggulin yang ada di seri V25 series. Iya, ini bakal kepake sih teman-teman buat pengambilan foto itu jauh daripada minim blur ya. Dan juga foto malam lebih terang, dan gak lupa bakal bikin video tuh lebih stabil. Nanti kita bakal cobain ya kira-kira bakal sekece apa sih bagian si kameranya ini. Lanjut, lensa lainnya itu adanya 2 megapiksel sebagai lensa bokeh kamera dan 2 megapiksel lagi sebagai super makro kamera. Sedangkan buat kamera depannya itu dikasih 32 megapiksel front kamera. Bagian kamera ini tuh emang gue sih ngerasanya kayak ada kompensasi gitu loh teman-teman. Kayak ada beberapa yang hilang. Iya, kita tuh nggak bisa lagi nikmatin lensa super wide angle dan juga nggak bisa nikmatin kamera depan 50 megapiksel, dimana kan itu emang kita bisa nikmatin di V23e sebelumnya, seri sebelumnya ya. Tapi baiknya sekarang tuh kita tetap bisa ngerasain OIS yang bakal kepake banget nih buat teman-teman mungkin yang suka abadiin momen ataupun bikin konten dalam bentuk video gitu ya, yang bakal lebih smooth dalam rekaman videonya. Jadi kalian pilih yang mana, mending ada OIS atau kamera super wide angle plus kamera depannya jadi 50 megapiksel? Coba tulis di kolom komentar. Maunya sih semuanya ya. Buat hasil fotonya, ini meriah ya. Saturasi warnanya tuh berani banget daripada warna aslinya teman-teman. Dan ini memang cocok sih buat kalian yang suka hasilin foto yang instan gitu ya, yang gonjreng, yang siap untuk upload di sosial media. Kalau gue pribadi sih jujur merasa kehilangan nih sama kamera super wide angle-nya. Tapi ya untungnya hasil foto bokehnya ini sekarang itu jauh lebih asik ya teman-teman. Lebih rapih nih jatuhnya ya. Buat fitur jagoan lainnya nih yang biasa kita temuin di V25 5G, sekarang juga diturunin di V25e ini.
Dimana ya kita tuh bisa nikmatin bokeh flare portrait dengan efek yang beragam, dari mulai adanya heart, ada juga star, dan hingga butterfly. Ini sih jatuhnya buat foto seru-seruan ya, dan juga hasilin foto yang unik. Nggak heran ya, ini berkat daripada peran OIS Super Night Mode-nya juga. Terus yang baru ada juga vlog movie buat hasilin video kreatif dengan musik dan transisi yang simple. Tuh seru ya, udah disediain gitu template-nya. Nggak lupa ada juga double exposure buat gabungin dua foto dalam satu layer, dan ada juga dual view video. Lanjut buat perekaman videonya, ini kamera belakang itu bisa kita atur maksimal di 1080 pixel 60 fps, dan buat kamera depannya itu maksimal di 1080 30 fps. Hai, contoh untuk dual view video pada Vivo V20 5i. Ini kayak gini ya. Kita lihat ya ada siapa aja sih. Ada siapa tuh? Bang Wisnu, ada Mas Pras, ada si Mikael, ada Divi Gadget Timer. Siapa lagi ya? Kita lihat ada siapa lagi ya? Ada teknologi, ada si Dian lagi. Oke, itu tadi untuk bagian si kameranya. Kita tuh intinya sih tetap bisa ngerasain ya teman-teman fitur-fitur penting yang ada pada V25 5G. Buat bagian speknya kayak gimana nih? Bisa dibilang ini udah cukup banget buat aktivitas harian gue ya. Dari mulai ngetik script lah, cek email, balas WA, ataupun ngedit IG Reels, itu ya udah aman ya. Buat kaum yang suka barbar, buka banyak aplikasi kayak buat komunikasi lah, main sosial media, belanja online, nonton, udah bisa dilahapnya dengan baik ya guys. Ini pengaruh juga dari peran 8GB plus 8GB extended RAM. Jadinya untuk kebutuhan multitasking terasanya lebih santuy gitu ya. Buat gue yang sesekali main game, CPU berembel-embel G ataupun lebih tepatnya ini Helio G99, ini tuh udah buat gue tuh kayak pede gitu loh teman-teman kalau misalkan diajak mabar. Ya jatuhnya sih buat gue udah asik aja ya. Beberapa fitur yang buat kita nyaman saat main game di Vivo itu udah disediain ya teman-teman. Ya contohnya itu swipe ke kanan aja di bagian kiri ini, nanti bakal temuin game boost mode biar lebih optimal. Dan ada settingan lain nih yang buatnya tuh lebih nyaman ya. Kayak sesimpel kita tuh nggak diganggu notif ataupun ngelock bagian si brightness-nya ini ya. Dan oh ya buat kalian yang suka pakai HP itu dalam jangka waktu panjang, ini udah aman harusnya ya dengan memori sebesar 128GB-nya. Udah aman banget kalau misalkan kalian mau pakai untuk naro file penting lah, foto-foto dan juga video momen penting kalian, itu wis aman lah jatuhnya. Kalau misalkan masih kurang, bisa menggunakan micro SD up to 1TB ya teman-teman. Atau kalau mau lebih lega lagi, bisa ambil varian 256GB ya aja. Dan gak lupa kehadiran fitur NFC multifunction ini juga penting ya teman-teman. Bisa jadi poin plus lah ya pada saat kita mau meminang si V25i ini. Ya kayak lebih mudah aja gitu ya buat isi saldo ataupun cek saldo e-money kita nih. Dan sebenarnya juga bisa menduplikasi ya kartu akses nih teman-teman, asalkan ya kartunya itu mengizinkan. Oke, tadi kita udah bahas bagian kameranya, bagian layar, bagian performanya. Terus baterainya gimana? Ini baterainya ada peningkatan ya teman-teman daripada seri pendahulunya. Dimana V25i ini tuh dikasih 4500 mAh. Gede apa enggak? Ya sedang-sedang aja. Tapi pemakaian ala gue tuh ini terbilangnya awet ya teman-teman. Kayak bisa support hingga besoknya gitu loh, dengan pemakaian daily yang mainstream. Terus untuk bagian pengecasan sendiri tuh dikasih pengecasan yang juga cepat, 44 watt flash charge, yang mana ngecas dari 5% hingga full itu butuh waktu sekitar 60 menitan. Oke, itu dia cerita gue sama Vivo V25i. Ini tuh jatuhnya kayak alternatif gitu loh teman-teman dari Vivo buat teman-teman yang pengen ngerasain fitur-fitur penting yang ada pada Vivo V25 5G, tapi budgetnya tuh kayak terlalu sulit, terlalu mepet gitu ya. Jadi di HP ini tuh tetap bisa ngerasain 64MP OIS naik kamera, memori yang luas 8GB plus 8GB extended RAM yang bakal aman untuk kebutuhan multitasking, baterai 4500 mAh yang awet, dan pengecasan yang juga gercep. Nggak lupa kehadiran NFC multifunction pun udah tersedia. Jadi ini kayak paket lengkap ya. Selebihnya balik lagi ke selera kalian ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga budget ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat, link pembeliannya gue taruh pada kolom deskripsi. Cek aja ya teman-teman. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.